Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Jenny Novitasari selaku ketua dari kelompok 3 kelas 2A proyek PBL, yaitu dengan judul Sistem Pengunjung dan Rekapitulasi Data Kunjungan di Perpustakaan Politeknik Negeri Banyuwangi. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan perkenalkan anggota dari kelompok 3 kelas 2A, yaitu yang pertama, saya Jenny Novitasari, yang kedua, Galuh Ayu Oktaviani, yang ketiga, Azzafa Ishamdani, yang keempat, M. Thaibal Arbani, yang terakhir yaitu Rio Anugrah Putra. Baik, untuk poin pembahasan presentasi kali ini, yang pertama yaitu profil mitra, yang kedua permasalahan, yang ketiga solusi, yang keempat hasil luaran dari proyek PBL, yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, untuk yang pertama yaitu profil mitra akan dijelaskan oleh Rio Anugrah Putra. Padanya dipersilakan. Untuk profil mitra, Perpustakaan Politeknik Negeri Banyuwangi merupakan sebuah wadah untuk mahasiswa Politeknik Negeri Banyuwangi yang dapat digunakan untuk membaca buku, mengerjakan tugas, meminjam buku, dan melakukan bebas tanggungan. Untuk Perpustakaan Politeknik Negeri Banyuwangi diketuai oleh Bapak Lutfi Hakim dan ditemani oleh satu pemustaka yaitu Ibu Margareta dan 2 staf perpustakaan yaitu Ibu Ika Marani dan Bapak Anang. Untuk perpustakaan itu sendiri dibuka mulai jam 8 sampai jam 3 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang ada di mitra kami, yaitu Perpustakaan Politeknik Negeri Banyuwangi. Di Perpustakaan Poliwangi terdapat 2 permasalahan, yaitu yang pertama, presensi perpustakaan yang masih manual menggunakan telepon. Presensi yang seperti itu akan menyebabkan waktu yang sangat lama karena menyebabkan antrian yang sangat panjang. Permasalahan di perpustakaan yang kedua adalah rekapitulasi data kunjungan yang masih manual. Rekapitulasi seperti itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama karena masih mengetik manual menggunakan Microsoft Excel. Untuk solusi permasalahan teknik pengunjung menggunakan SNMPTN dan dosen untuk dapat menggunakan pen dan evaluasi. Dan untuk rekapitulasi kita menggunakan web, sedangkan merekapitulasi data secara otomatis. Berikut ini adalah hasil luaran dari Project Based Learning mata kuliah Proyek Aplikasi Dasar, Keamanan Perangkat Lunak, Desain Pengalaman Pengguna, Manajemen Proyek, Analisis dan Desain Perangkat Lunak, serta Praktikum Desain Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan tentang luaran hasil proyek aplikasi dasar yang terdiri dari RPP, laporan pelaksanaan proyek, dan layout Laravel. Untuk RPP sendiri terdiri dari ruang lingkup pengembangan aplikasi, tahapan pelaksanaan proyek, estimasi waktu pekerjaan, kebutuhan peralatan atau perangkat dan bahan atau komponen, tantangan dan isu, biaya pengembangan proyek. Untuk laporan PBL sendiri berisi tentang latar belakang mitra perpustakaan, profil mitra perpustakaan, permasalahan, solusi, serta seluruh luaran dari masing-masing mata kuliah PBL. Untuk hasil luaran keamanan perangkat lunak akan dijelaskan oleh teman saya, Azzafa Ishamdani. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil luaran dari mata kuliah keamanan perangkat lunak, yaitu instalasi dan pengujian DBWA. Di sini saya akan membuka terlebih dahulu DBWA dari
keamanan perangkat lunak. Yang pertama saya akan membuka localhost-nya, yaitu Laragon. Setelah itu saya akan membuka di browser localhost/dvwa master. Setelah di enter maka dvwa akan terbuka. Nah, di sini menandakan bahwa dvwa sudah terinstall pada web server saya. Di sini kita bisa melakukan pengujian HTML injection. Contohnya, misal di sini ada beberapa pilihan. Misal saya memilih Jerman, dan di sini ada tombol select. Jika diklik tombol select, maka otomatis di link atas akan muncul Jerman juga. Tetapi jika di sini kita ganti dengan tulisan lain, misal Kakashi, kalau kita enter, maka di sini akan muncul juga Kakashi. Padahal yang sebelumnya tadi tidak ada pilihan Kakashi. Nah, di sini pasti tidak diinginkan adanya pilihan yang tidak berguna seperti ini. Karena pilihan utamanya hanya 4 tadi, maka pilihan Kakashi ini akan sangat merugikan bagi website. Seperti itulah bahayanya HTML injection. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil luaran dari mata kuliah desain pengalaman pengguna. Dari mata kuliah desain pengalaman pengguna dapat luaran yaitu desain web dan desain mobil. Di sini saya akan menjelaskan desain webnya, yaitu tentang rekapitulasi data basis website. Untuk tampilan awalnya merupakan login. Jadi admin dapat melakukan login menggunakan email dan password yang sudah disediakan. Setelah melakukan login, maka akan muncul bagian dashboard. Di bagian dashboard tersebut dapat beberapa fitur seperti user profile, user management, dan table. Selain dari 3 fitur tersebut, terdapat bagian notifikasi, setting, filter data, dan beberapa diagram dari data kunjungan perpustakaan. Setelah itu, untuk filter datanya seperti ini. Jadi nanti admin dapat melakukan filter data, semisal admin ingin mengetahui data kunjungan mulai dari Selasa tanggal 2 bulan Mei tahun 2023. Nantinya setelah memilih filter data, maka akan diagram tersebut akan berubah sesuai jadwal yang diinginkan. Setelah itu notifikasi ini pada saat pengunjung melakukan registrasi akan muncul notifikasi di bagian website, itu seperti nama pengunjung dan pengunjung itu lakukan registrasi pada jam berapa. Setelah itu bagian setting ini terdapat profile dan seperti warna untuk merubah icon yang ada di dashboard, user profile, dan lain sebagainya. Selain itu, admin dapat melakukan sign out atau logout, yang nantinya setelah melakukan sign out akan kembali ke bagian login. Akan muncul kalimat itu
logout. Setelah itu jika admin memilih profil ini, maka akan muncul di bagian profil, itu di mana pada bagian profil dapat nama, alamat, nomor telepon, dan email. Admin juga dapat mengubah profil untuk mengklik icon ini. Setelah mengklik icon tersebut, maka akan muncul pada bagian user management. Jadi setelah admin ingin mengubah profil admin tersebut, maka akan muncul pada bagian user profile, di mana bagian user profile tersebut dapat nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan email. Selanjutnya yaitu fitur user management. Jadi user management ini merupakan role di setiap pengunjung. Nah, pada kunjungan perpustakaan ini terdapat 4 role, yaitu mahasiswa, dosen, pegawai, dan umum. Jadi pada fitur user management ini, admin dapat menambahkan user, new user ini akan muncul pada bagian ini, mana data-datanya yaitu ID, nama, email, call, dan foto. Selanjutnya yaitu fitur tabel. Fitur tabel ini merupakan fitur histori kunjungan yang dilakukan oleh keseluruhan pengunjung perpustakaan, mana datanya yaitu terdiri dari ID, foto, NIM, nama, jenis kelamin, profil, peti, email, call, tanggal, dan keperluan. Selain itu, admin dapat melakukan cetak data jika ingin melakukan cetak data, maka di bagian icon pin ini. Tapi sebelum melakukan cetak data, dapat melakukan filtering, yaitu memilih. Semisal admin ingin mencetak data pada bulan Mei tahun 2023 di bulan Selasa tanggal 2. Setelah melakukan filtering, data akan berubah otomatis dan dapat mengklik ada icon cetak data ini. Setelah mengklik, maka akan muncul pop-up itu data berhasil dicetak. Baik, untuk mobile dari sistem pengunjung, di sini adalah tampilan awal login. Ketika pengunjung sudah mempunyai akun, maka dapat memasukkan email dan password yang sudah terdaftar, kemudian klik login. Tapi ketika belum mempunyai akun, maka dapat mendaftarkan akun terlebih dahulu pada register dan mengisi nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, NIP, NIM, atau email, dan masukkan password. Ketika sudah lengkap, maka masuk ke login lagi. Dan untuk tampilan awal setelah login, yaitu seperti ini. Yang paling atas sendiri yaitu pengunjung terbaik pada tahun ini. Jadi nama-nama 3 pengunjung terbaik di perpustakaan akan ditampilkan pada mobile
sistem pengunjung. Dan di sini terdapat histori kunjungan, survei kepuasan. Di histori kunjungan yaitu kita dapat melihat histori kunjungan yang pernah kita lakukan. Survei kepuasan yaitu survei kepuasan pemustaka pada pelayanan di perpustakaan. Seperti kemudahan prosedur pelayanan di perpustakaan, pendapat tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan, kelengkapan buku, serta perilaku petugas dalam memberikan pelayanan. Nah, selanjutnya yaitu histori peminjaman. Di sini juga akan menampilkan histori peminjaman buku yang pernah kita pinjam. Kemudian untuk bebas tanggungan ini upload bebas tanggungan, laporan seperti laporan magang, laporan tugas akhir, dan laporan MKM. Contohnya seperti ini, laporan magang kerja industri, laporan akhir, dan laporan MKM. Selanjutnya presensi, pengunjung dapat melakukan presensi dengan 3 pilihan. Yang pertama yaitu scan KTM untuk mahasiswa yang sudah mempunyai KTM. Yang kedua yaitu face scan seperti ini. Untuk face scan ini diuntukkan untuk dosen dan karyawan. Ketika berhasil atau wajah dan terdeteksi, maka akan masuk ke keperluan kunjungan, dapat memilih keperluan kunjungan, kemudian down. Baik, selanjutnya yaitu geolokasi untuk pengunjung umum. Jadi ini lokasi di sekitar perpustakaan, kemudian bisa submit dan sama masukkan keperluan kunjungan. Jadi untuk selanjutnya yaitu akunku. Di sini kita dapat edit profile seperti foto, ini tanggal lahir, instansi, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon untuk melengkapi data profil kita. Cukup sekian dari penjelasan mockup mobile sistem pengunjung di perpustakaan. Contohnya untuk spesifikasi sistem pengetahuan yang berisi use case, sistem pengunjung dan database, populasi data, kunjungan, untuk sistem pengunjung yakni berisi siswa, terus kemudian pengunjung. Itu pengunjung sebelum melakukan scan, kegiatan dahulu login dan bermodal untuk melakukan register. Jadi dalam sistem itu ada beberapa pilih scan ID lokasi. Setelah scan akan menyediakan dari kunjungan, di dalam seperti ini dapat peluang untuk dilakukan. Dalam aplikasi mobile dapat kuasa dan histori pinjaman dengan bentuk profile. Dengan dapat data pinjaman berjalan atau sebelum kita detail data melakukan login dulu.
bisa mendukung sudah siarkan secara otomatis. Baik, untuk kesimpulan dari pemaparan project based learning yang kami kerjakan dari hasil observasi dan wawancara, serta permasalahan yang ada di perpustakaan pada sistem pengunjung dan rekapitulasi data kunjungan perpustakaan, maka perlu adanya pengembangan sistem pengunjung dan rekapitulasi data kunjungan di perpustakaan berbasis web dan mobile yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan permasalahan yang ada di perpustakaan sekarang, seperti antrian pada saat pengisian presensi kunjungan dan untuk rekap data yang dilakukan secara manual. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 dari kelas 2A. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tabel isi field di dalam tabel itu juga perlu disesuaikan gitu dengan yang sudah ada, misalkan tabel user, nah itu juga perlu disesuaikan gitu ya. Terus untuk fitur responsifnya juga ini nggak bisa ya, nggak bisa dicek ya responsifnya. Itu saja sih kalau dari saya ya. Terkait dengan responsivitasnya dan juga sisi UI-nya sedikit ya. Jadi nah sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih ya sudah berkenan ikut berpartisipasi di pengembangan terus ya terutama terkait dengan sistem perpustakaan ini, semoga nanti bisa membantu ya teman-teman ya untuk pengembangan di sini.
Oke. Ada lagi teman-teman? Cukup, Pak. Cukup beneran. Oke, Pak, cukup. Ya, terima kasih teman-teman ya atas ininya ya, penuh atensinya dan juga kerja kerasnya. Semoga nanti ini bisa berlanjut.